Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran, yaitu bagian C mengenai energi kinetik rotasi energi kinetik pada gerak rotasi dan gerak menggelinding. Oke. Apa bedanya gerak rotasi dengan gerak menggelinding? Gerak rotasi itu adalah benda yang murni berotasi saja. Apa contohnya? Kipas angin atau baling-baling, kincir angin atau putaran jarum jam gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar murni berotasi saja. Sementara kalau gerak menggelinding itu contohnya semua roda-roda kendaraan itu pasti menggelinding karena dia tidak murni berotasi saja, tapi dia juga bertranslasi. Atau contohnya seperti ini. Nah, itu juga menggelinding. Gitu ya. Kenapa menggelinding? Karena selain spidol itu berputar, dia juga bergerak translasi atau bergerak lurus. Maka itu disebut menggelinding. Jadi, pada benda yang berotasi saja, itu dia hanya melakukan gerak rotasi. Contohnya seperti kipas angin. Baling-baling kipas angin itu kan hanya berotasi saja, dia tidak berpindah tempat. Maka, kita lihat dulu untuk energi kinetik gerak rotasi saja. Nah, kalau untuk gerak rotasi saja, besar energi kinetiknya adalah setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian di situ juga ada omega. Omega ini apa? Omega ini kecepatan sudut. Lambang dari kecepatan sudut adalah rad per sekon, sementara momen inersia bukan lambang ya, satuannya. Kemudian sementara momen inersia itu satuannya kilogram meter kuadrat. Lalu jangan lupa momen inersia dari benda-benda tertentu sudah Ibu kasih tahu kemarin, kayak silinder pejal, bola pejal, itu harus sudah dicatat kan. Nah, sekarang yang jangan lupa juga bahwa kecepatan sudut ini belajar waktu kelas 10 mengenai gerak melingkar, dimana kita masih ingat hubungan antara V, kecepatan biasa atau kecepatan gerak translasi adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Ini memang pelajaran dahulu, tapi bisa saja nanti berguna oleh kita pada saat mencari energi kinetik gerak rotasi. Seandainya di soal yang diketahui itu adalah omega, adalah kecepatan bukan omega gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi energi kinetik pada gerak menggelinding. Jadi pada gerak menggelinding, karena dia ada dua, pertama ada rotasi, yang kedua ada translasi atau gerak lurus, maka kita energi kinetiknya juga dua. Berarti energi kinetik pada gerak menggelinding ini yaitu Eka rotasi kita tambah dengan Eka translasi. Eka rotasi itu sama dengan yang di atas ini, setengah I omega kuadrat. Nah, Eka translasi apa? Itu energi kinetik yang biasanya sudah Anda pelajari juga waktu sejak SMP. Berapa besarnya? Setengah mv kuadrat. Apa? Nah, ini rumusnya untuk gerak menggelinding. Apa Eka? Apa itu M? M itu massa benda. V itu apa? V itu kecepatan. Oke, Ananda, baru apa satuan massa? Kilogram, sementara kecepatan satuannya apa? Satuannya meter per sekon. Silahkan dicatat. Kita lihat setelah ini contoh soal mengenai gerak rotasi dan gerak menggelinding. Satu contoh soal saja ya. Nah, silahkan dicatat terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Sebuah bola pejal dengan massa 5 kg dan jari-jari (0,1 meter menggelinding dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tentukan energi kinetik total bola tersebut. G sama dengan 10 meter per sekon. Nah, bagaimana kita mencarinya? Berarti kita bikin dulu diketahui. Apa aja yang diketahui di sini? Pertama ini massa M 5 kg, lalu jari-jari R 0,1 meter, lalu mengelilingi dengan kelajuan. Kelajuan itu V 20 meter per sekon. Yang ditanya apa? Dan dia ini satu lagi kita tahu bahwa dia menggelinding, karena kalau menggelinding dengan gerak rotasi itu akan beda energinya gitu ya. Kalau menggelinding ditambah dengan energi translasi. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah apa tadi? Energi kinetik atau EK. Oke. Lalu bagaimana kita jawabnya? Nah, jawabnya silahkan dicatat dulu. Kita lanjut ke atas lagi. Jawab ya. EK sama dengan setengah I omega kuadrat tambah setengah MP kuadrat, karena gerakannya sekarang menggelinding, bukan rotasi saja. Nah, karena di soal tidak ada I, kita harus ingat kembali pelajaran sebelumnya bahwa momen inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Kita rubah I-nya 2/5 mr kuadrat. Omeganya seperti kita tahu bahwa V sama dengan omega dikali R, berarti omega itu adalah V per R. Kita rubah juga omeganya menjadi V per R kuadrat ditambah setengah MP kuadrat. Ini habis, tinggal 1/5 mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat tambah setengah MP kuadrat. Nah, ini juga habis nih. Tinggal 1/5 MP kuadrat tambah 1/2 MP kuadrat. Ini sebenarnya kalau mau disatukan dulu boleh. Samakan penyebut. Sama-sama per 10. 2/10, 5/10, dapatnya 7/10 MP kuadrat. Itu kalau mau. Tapi kalau masukkan angka langsung di sini juga boleh. Masukkan aja angka boleh juga. 1/5, M-nya berapa tadi? M-nya di soal 5 kilo. Lalu R-nya enggak perlu, V-nya 20 kuadrat ditambah setengah, M-nya 5, V-nya 20 kuadrat, 5 habis. 20 kali 20 berapa? 20 kali 20 400 ditambah setengah 5, 20 kali 20 400 400 dibagi 2 itu jadi 200. 5 kali 200 itu berapa? 5 kali 200 itu 1000. Dapatnya menjadi 1000
1400 Joule. Oke, kira-kira begitulah cara mencari energi kinetik gerak rotasi ataupun gerak menggelinding. Mungkin hanya itu saja. Silahkan dipahami dan dicatat, nanti akan diberikan soal latihan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.